Perasaan deg-degan tiba-tiba muncul dalam dirinya Rianti. Bagaimana tidak, setelah Rianti ini terus-terusan menghina Mutiara, bahkan ketika Kenzo pun juga datang masih mendorong Mutiara hingga terjatuh, ini benar-benar cukup bikin Rianti pun juga merasakan perasaan deg-degan yang bukan main. Antara puas menghina Mutiara, atau juga antara mulai merasakan ada ikatan batin yang begitu kuat antara dirinya dan juga Mutiara itu sendiri. Ya memang gak pernah bisa terbayangkan juga teman-teman bagi Rianti kalau ternyata tanda lahir yang selama ini selalu diingat-ingat oleh Rianti dalam pikiran dan juga hatinya, ternyata justru itu ada pada Mutiara. Yap, sejujurnya teman-teman tentu aja hal ini pun juga bikin Rianti gak pernah menyangka kalau ternyata hal ini bisa benar-benar terjadi kepada dirinya, yang mana tentu aja gak pernah terbayangkan sekali lagi sebelumnya. Bagi Rianti, Mutiara ya Mutiara aja, ART yang selayaknya untuk terus-terusan dihina oleh Rianti dan juga Sandra. Tapi ternyata ada aja jalan, takdir yang selalu berkata lain untuk Rianti dan juga Mutiara. Jangankan Rianti, Mutiara aja teman-teman, meskipun dihina oleh Rianti, dalam tanda kutip pun juga ibaratnya kayak gak diperdulikan, pokoknya tuh menjadi bahan hinaan Rianti, tapi Mutiara pun juga merasakan kalau ada sesuatu antara dirinya dan juga Rianti. Entah mungkin nanti Mutiara bakal bermimpi, atau tiba-tiba Widuri datang lewat mimpi, atau entah Widuri tiba-tiba masih hidup, atau mendapatkan sesuatu lagi bukti-bukti nyata. Ini bikin Mutiara pun juga entah kenapa merasa kalau Rianti ini tuh terikat dengan dirinya. Bahkan bukan cuma Rianti, tapi juga Pak Aditya. Ya terang aja teman-temannya gimana nggak terikat. Memang faktanya mereka bertiga, baik itu Aditya, Rianti, dan juga Mutiara adalah keluarga. Sehingga mau nggak mau, sebenci-bencinya Rianti membenci Mutiara, tetap saja bakal ada ikatan batin yang begitu kuat yang gak akan pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Jadi nih, mau nanti Rianti lihat tanda lahirnya, terus tiba-tiba Rianti gak mau mengakui Mutiara dan lain sebagainya macamnya, percuma aja. Rasa bersalah Rianti bakal terus membayangi Rianti seumur hidupnya. Jadi ibaratnya tuh mungkin Rianti gengsi nih ngakuin buat Mutiara misalnya. Tapi balik lagi percuma aja. Karena rasa bersalahnya yang justru malah bikin Rianti terjebak dengan permasalahan itu sendiri. Nah, yang ada positifnya adalah Rianti itu kangen banget sama anak perempuan pertamanya. Nah, ini pun juga bisa menjadi contoh atau ibaratnya menjadi salah satu pembuktian juga. Atau sedikit hal positif yang bisa diambil dari Rianti. Kalau pada akhirnya Rianti bakal bisa menerima Mutiara karena rasa rindu yang begitu hebat di masa lalu. Jadi memang Rianti ini tuh uniknya meskipun terkesan jahat, terkesan seperti ibu-ibu nenek sihir yang gak jelas, cuman bisa emosian doang. Tapi kalau untuk urusan anak pertamanya, Rianti ini selalu kepikiran terus teman-teman. Jadi ini bisa menjadi ibaratnya tuh sesuatu hal yang kita tunggu-tunggu lah. Kalau pada akhirnya Mutiara bisa diterima dengan sangat baik oleh Rianti juga. Ya mungkin pasti gak semudah itu. Mimin tahu, teman-teman pun juga pasti tahu ya. Gak mungkin lah tiba-tiba terbongkar secepat itu. Pasti bisa aja Rianti gak lihat, ketutupin lagi dan lain sebagainya macam. Tapi sialnya perasaan deg-degan Rianti dan juga Mutiara tuh datang silih berganti kepada mereka berdua. Yang gak bisa disalahin sih teman-teman, dengan ikatan mereka berdua yang mungkin sudah mulai terjalin, justru ini malah bikin mereka berdua saling terkoneksi. Contoh, ketika Mutiara ini tuh nangis di depan kamarnya ketika Rianti datang gak terima Mutiara tuh sampai tes DNA. Terus hampir aja kan di situ tuh Rianti melihat tanda lahir di kakinya Mutiara cuman keburu ketutupan. Nah di situ pun juga kita lihat Mutiara nangis, Rianti nangis ingat Mutiara kecil, sedangkan Mutiara nangis karena ingin ketemu sama ibu kandung dan juga ayah kandungnya. Dari situ aja udah muncul chemistry meskipun mereka berdua tuh gak sadar kalau mereka berdua tuh sedang ada chemistry-nya. Lalu berikutnya masih banyak hal lagi yang terjadi. Sehingga pada akhirnya mungkin bagi Mutiara dan juga Rianti tuh tanpa sadar pun juga ngerasain kalau ada chemistry itu tuh muncul. Seperti ketika Mutiara ini ngalami kecelakaan bersama dengan Kenzo. Lalu juga Rianti pun juga ada di sebuah tempat klinik kecantikan di episode-episode awal. Yang pada akhirnya Rianti kaget karena Mutiara sama Kenzo ini masuk rumah sakit barengan dan operasi barengan. Itu aja udah muncul juga tanda-tandanya.
Dan masih banyak lagi deh. Mimin bahkan sampai ada beberapa lupa ya, mohon maaf. Tapi yang jelas koneksi itu tuh muncul. Sehingga pada akhirnya apa? Mungkin secara perlahan pun juga tanpa mereka sadari itu mulai muncul kepada mereka. Sehingga pada akhirnya bikin Rianti pun juga pasti mulai merasa ada ikatan. Nah, jadi uniknya kalau yang dirasakan oleh Mutiara, kan Mutiara itu nggak pernah akur sama Rianti. Mutiara selalu berantem aja sama Rianti. Nggak pernah akur deh pokoknya. Tapi ternyata lewat hinaannya Rianti, marah-marahnya Rianti, dihajar habis-habisan secara mental oleh Rianti, ternyata ini malah bikin Mutiara tuh semakin ngerasa deket sama Rianti. Agak aneh memang, tapi ya episode kemarin pun juga udah menjadi contoh. Dengan Mutiara yang gak berani melawan Rianti aja tuh seperti ada perasaan, kenapa ya kok kalau mau ngelawan Rianti tuh kayak mau ngelawan ibu kandung sendiri. Nah, yang kayak gitu-gitu kan pada akhirnya gak bisa dihindari. Mau Rianti pun juga mau kabur-kaburan, gak mengakui Mutiara misalnya, tetap aja perasaan itu bakal muncul. Karena mau bagaimanapun juga yang namanya ikatan batin antara seorang ibu terutama dan juga anaknya tuh gak akan pernah hilang. Dan Rianti pun juga suka nggak suka mau nggak mau bakal merasakannya juga. Sama aja ketika Aditya merasakan kalau sama Kenzo tuh kayak nggak pernah ada ikatan. Nggak tahu kenapa. Makanya kalau teman-teman perhatiin Aditya tuh selalu lebih ke Mutiara, ngebelain Mutiara tuh atau mendekatkan Mutiara dengan Kenzo tuh karena memang ada sesuatu yang Aditya bisa lihat dari Mutiara itu sendiri. Mungkin terdengar simpel karena kangen kopi dan juga nasi goreng terasinya, tapi tanpa Aditya sadari juga, ya itu adalah ikatan batin antara dirinya dan juga Mutiara, teman-teman. Makanya hal-hal kayak gini yang gak disadarin justru bakal terus-terusan muncul, yang pada akhirnya membuat Rianti pun juga sadar kalau ia telah membuat keputusan yang salah karena selama ini pun juga telah menghina Mutiara dan jahat kepada Mutiara. Yap, Mimin pun juga gak mau terlalu muluk-muluk ya dengan episode sore ini. Dengan melihat Rianti saja bisa melihat tanda lahir di kakinya Mutiara, itu pun juga sudah senang, teman-teman. At least kedepannya kita bisa melihat progres untuk bisa bagaimana caranya bagi Mutiara pun juga mencari tahu siapakah ibu kandungnya. Dan Rianti pun juga pada akhirnya sadar kalau tanda lahir di kakinya Mutiara ini memang gak mungkin ada yang memiliki selain Mutiara juga. Semua orang punya tanda lahir, oke. Tapi kan gak mungkin sespesifik Mutiara. Nah inilah yang bikin Rianti pun juga gak tenang. Rada sedikit gak bisa tidur karena pada akhirnya harus melihat hal-hal seperti ini. Wow, ini sih udah betul-betul gak sabar banget ya. Detik-detik pada saat bagaimana Rianti melihat tanda lahir di kakinya Mutiara. Ayo, siapa yang gak sabar kalau pada akhirnya Rianti tahu Mutiara ini adalah anak kandungnya. Begitupun juga Mutiara tahu kalau Rianti itu adalah ibu kandungnya. Coba, kalau udah gak sabar boleh komen di bawah sebanyak-banyaknya. Sekian video dari Mimin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.